Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Warkop SCM, pada video kali ini kita membahas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan topik Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang disampaikan oleh Ardison Asri, SHMH. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Ia bukan sekadar rangkaian kata, tapi pedoman hidup yang mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, setiap peraturan dan kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilainya menuntun kita dalam bertindak, beriman, berperikemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, dan adil. Nilai Pancasila harus tampak dalam tindakan kita sehari-hari, saling menghormati perbedaan, bergotong royong, jujur, dan adil terhadap sesama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga jiwa dan semangat bangsa. Mari kita jaga dan amalkan Pancasila dalam setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila Dasar Negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Ia menjadi pondasi dan pedoman hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menuntun hukum, kebijakan, dan perilaku kita sehari-hari agar sesuai nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila harus kita amalkan, menghormati perbedaan, bekerja sama, jujur, dan adil bagi semua. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga jiwa bangsa. Mari kita jaga dan amalkan setiap hari. Dasar negara pondasi bangsa. Setiap negara memiliki dasar yang menjadi fondasi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara menjadi sumber hukum, panduan pembuatan kebijakan, dan landasan moral bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, dasar negara adalah Pancasila. Nilai-nilainya menjadi pedoman hidup dan hukum bagi seluruh rakyat. Dasar negara bukan hanya aturan formal, tapi jiwa bangsa yang mempersatukan kita. Mari kita pahami dan amalkan setiap hari. Apa itu dasar? Dasar adalah fondasi atau pijakan awal dari sesuatu. Tanpa dasar, sesuatu akan mudah goyah atau tidak berjalan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, dasar bisa berarti aturan, nilai, atau prinsip yang menjadi pedoman kita. Contohnya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilainya menjadi pondasi hukum, moral, dan panduan hidup bangsa. Jadi, dasar adalah fondasi yang membuat sesuatu kuat, tertata, dan bisa bertahan lama. Tanpa dasar, semua bisa runtuh. Perlunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Tapi, mengapa kita sangat memerlukannya? Pancasila menyatukan bangsa yang majemuk. Dengan berbagai suku, agama, dan budaya, Pancasila menjadi pedoman persatuan. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar hukum, pedoman moral, dan arah kebijakan negara. Semua keputusan penting berlandaskan Pancasila. Pancasila juga menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati, bergotong royong, jujur, dan adil. Itulah mengapa Pancasila sangat penting. Ia bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan negara. Pancasila bukan hanya simbol, tapi dasar utama dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum. Setiap undang-undang, kebijakan, dan keputusan pemerintah harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bagi para penyelenggara negara agar menjalankan pemerintahan dengan adil, bermusyawarah, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Melalui Pancasila, penyelenggaraan negara diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah mengapa Pancasila sangat penting. Ia adalah landasan moral, hukum, dan arah penyelenggaraan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Pemerintah sebagai penyelenggara utama negara wajib menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Nilai ketuhanan menuntun moral pemimpin, nilai kemanusiaan melahirkan kebijakan yang adil, nilai persatuan menjaga kesatuan bangsa, nilai kerakyatan mendorong musyawarah,
dan nilai keadilan mengarahkan pemerataan kesejahteraan. Bukan hanya pemerintah, tapi seluruh rakyat, lembaga negara, dan masyarakat juga harus ikut berperan aktif menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Dengan berpedoman pada Pancasila, penyelenggaraan negara akan berjalan adil, manusiawi, dan berpihak pada rakyat. Pancasila adalah arah dan jiwa bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila juga berarti sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menuntun pemerintah dalam membuat kebijakan, dan menuntun rakyat dalam bertindak sesuai semangat persatuan dan keadilan. Itulah kedudukan Pancasila. Ia bukan hanya dasar hukum, tapi juga jiwa bangsa dan arah bagi seluruh penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia punya 4 sumber penting: historis, sosiologis, politis, dan yuridis. Secara historis, nilai-nilai Pancasila lahir dari kepribadian dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, seperti gotong royong dan musyawarah. Secara sosiologis, Pancasila tumbuh dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk berbeda suku, agama, dan budaya, tapi tetap satu. Secara politis, Pancasila lahir dari perjuangan para pendiri bangsa, terutama melalui sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI digelar. Tujuannya, merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang mengusulkan dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Tokoh berikutnya, Profesor Dr. Soepomo, mengusulkan dasar negara yang menekankan semangat persatuan dan kekeluargaan bangsa Indonesia. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Dan pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah melalui proses panjang, pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, menetapkan rumusan resmi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila jelas berasal dari kenyataan hidup masyarakat Indonesia, bukan diadopsi dari budaya lain, sehingga masyarakat Indonesia adalah kausa prima Pancasila dasar negara. Pancasila merupakan sebuah kesepakatan luhur dari para pendiri bangsa yang berasal dari berbagai golongan dan perbedaan menjadi satu kesatuan untuk mendirikan suatu negara berdasarkan Pancasila. Melalui pendekatan sosiologis ini juga diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai Pancasila dasar negara. Jika kita tilik sejarah perjuangan bangsa Indonesia, maka masyarakat Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam bidang politik. Hal ini dapat kita lihat bahwa di Nusantara telah berdiri berbagai kerajaan di bumi Nusantara dengan berbagai coraknya. Dalam perjuangan bangsa Indonesia merupakan perjuangan politis dalam hal menentang berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak berorientasi kepada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Nusantara. Sila-sila Pancasila merupakan pernyataan yang jelas bahwa, pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama, yaitu mengakui nilai-nilai ketuhanan, sehingga bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Kedua, Pancasila merupakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menentang segala bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Ketiga, pernyataan politis bahwa masyarakat Nusantara telah bersatu menjadi bangsa Indonesia dan bersepakat mendirikan negara Indonesia di atas berbagai perbedaan. Keempat, bangsa Indonesia menyatakan secara politis bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah yang penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil berbagai kebijakan. Kelima, Indonesia didirikan merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara yuridis, Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dan menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarakatan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat sumber ini membuktikan bahwa Pancasila bukan hanya ide, tapi dasar kuat yang lahir dari sejarah, masyarakat, perjuangan, dan hukum bangsa Indonesia. Thank you.